Berjumpa kembali dengan saya. Dalam video ini kita akan membicarakan mengenai dunia perjanjian baru, dan hari ini kita akan membicarakan beberapa tokoh yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, tokoh pertama yang kita akan diskusikan adalah seorang tokoh yang bernama Barnabas. Nah, Barnabas adalah tokoh yang dibicarakan di dalam Alkitab, punya peran yang penting tetapi seringkali terluputkan. Nah, arti daripada nama Barnabas adalah anak penghiburan. Nah, kita bertemu dengan Barnabas, dengan tokoh Barnabas di dalam kisah pelayanan Rasul Paulus. Dalam kisah para rasul kita melihat bahwa Barnabas adalah salah satu tokoh penting di dalam pelayanan kekristenan, khususnya di kota Antiokhia. Barnabaslah bahkan yang membawa Rasul Paulus ke dalam pelayanan. Dialah yang membimbing Rasul Paulus, menolong Rasul Paulus di dalam mempersiapkan pelayanan dia. Nah, kemudian kita melihat di dalam Alkitab ada semacam indikasi bahwa pada mulanya Barnabas adalah pemimpin dari grup yang bergerak di dalam pelayanan penginjilan, karena di dalam kisah para rasul nama Barnabas disebutkan pertama, kemudian nama Paulus. Tapi kemudian di dalam perkembangan urutan nama menjadi berubah. Seringkali Lukas menyebut nama Paulus, kemudian nama Barnabas di belakang. Nah, ini memperlihatkan bahwa sepertinya ada semacam pergantian kepemimpinan di dalam tim pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas. Pada mulanya Barnabas menjadi leader di dalam pelayanan, dia membimbing Rasul Paulus, tapi kemudian Rasul Paulus di dalam anugerah Tuhan dia kemudian menjadi leader di dalam tim pelayanan bersama dengan Barnabas. Jadi kita melihat di dalam Alkitab Barnabas merupakan sebuah contoh pemimpin yang sangat baik, memperlihatkan kerelaan dia untuk membimbing orang, tapi juga kerelaan dia untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang dia bimbing yang ternyata memiliki kapasitas jauh lebih banyak dibanding dirinya. Dan kita juga membaca dalam Alkitab Barnabas dengan Paulus akhirnya berpisah dalam pelayanan oleh karena mereka tidak sependapat dengan kasus Markus yang Barnabas ingin ajak di dalam pemberitaan Injil, tetapi Paulus tidak mau oleh karena Paulus melihat Markus tidak setia. Nah, jadi kita melihat dalam kasus ini Barnabas nampak sekali bahwa dia adalah seorang yang memiliki jiwa pengembalaan ataupun panggilan pengembalaan atau karakter pengembalaan jauh lebih kuat dibanding Rasul Paulus yang memiliki karakter pemberitaan Injil dan pengajaran yang lebih prominent atau lebih menonjol. Nah, itulah tokoh Barnabas. Kita belajar dari tokoh ini mengenai kerendahan hati seorang pemimpin, jiwa pengembalaan seorang pemimpin, dan juga mengenai kerelaan dia untuk memberikan kesempatan kepada orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani lebih besar dibanding dirinya. Nah, dalam perjanjian lama kita ingat ada tokoh Saul yang dipakai Tuhan untuk satu masa tertentu, tapi dia tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Daud yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja melanjutkan dia. Nah, dalam kisah Barnabas kita belajar Barnabas tidak seperti Saul. Ini adalah sebuah pembelajaran yang penting bagi kita termasuk di dalam pelayanan. Dan tokoh kedua yang kita bisa pelajari adalah tokoh Herodes. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh Herodes, setidaknya kita mengenal ada namanya Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini adalah Herodes yang dia memerintah ketika Tuhan Yesus lahir. Nah, jadi Herodes yang bertemu dengan orang-orang Majus, Herodes yang membunuh orang-orang umat Tuhan ataupun anak bayi-bayi di Bethlehem, ini adalah Herodes Agung yang dia adalah Herodes yang sering kali dikatakan Herodes yang paranoid. Dia adalah Herodes yang begitu takut tahtanya direbut oleh orang lain. Bahkan di dalam catatan sejarah Herodes ini pernah dia membunuh
familinya sendiri, keluarganya sendiri, oleh karena dia mencurigai keluarganya akan merebut tahtanya. Dan Herodes ini adalah Herodes yang memiliki karakter berbeda sekali dengan tokoh Barnabas seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Nah, jadi Herodes adalah tokoh yang menjadi contoh buruk di dalam Alkitab, memperlihatkan seorang pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, bukan hanya tidak takut akan Tuhan, tapi seorang pemimpin yang dikuasai oleh ketamakan, seorang pemimpin yang rela mengorbankan orang lain demi keamanan dirinya sendiri. Dan Herodes ini mati, dan kemudian ada Herodes yang lain yang menggantikan dia, yaitu yang disebut sebagai Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini adalah Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, adalah Herodes yang juga dia bertemu dengan Yesus, yang dia ingin sekali melihat Yesus, oleh karena dia mendengar tentang Yesus tapi belum pernah bertemu dengan Yesus, maka dia adalah Herodes yang pernah mengadili Yesus. Nah, Herodes ini adalah namanya Herodes Antipas. Nah, ini Herodes yang berbeda. Nah, Herodes Antipas seperti halnya Herodes Agung adalah Herodes yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai si serigala. Nah, istilah serigala digunakan oleh Tuhan Yesus merupakan sebuah metafora menggambarkan bahwa orang ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Bahwa Herodes ini memiliki watak, memiliki karakter yang dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan nafsu, dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk memiliki hal-hal yang bukan dia miliki. Dan memang di dalam sejarah kita membaca bahwa anak-anak Herodes ini satu dengan yang lain saling berebut kekuasaan. Nah, bahkan di dalam Alkitab kita membaca bahwa Herodes ini dia mengambil istri daripada saudaranya menjadi istrinya. Nah, itulah sebabnya maka dia disebut sebagai si serigala. Nah, tokoh ketiga yang juga penting di dalam dunia Perjanjian Baru adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang disebut nabi terbesar. Dia adalah nabi terbesar. Mengapa demikian? Oleh karena dia adalah nabi yang diutus Tuhan di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita tentu mengingat nubuatan di dalam kitab Maleakhi bahwa dia akan mengutus seorang seperti Elia. Nah, Elia adalah nabi terbesar di dalam Perjanjian Lama, dan Yohanes Pembaptis seringkali digambarkan seperti Elia. Dia dipanggil Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, memperingatkan orang tentang dosa, dipersiapkan Tuhan untuk berbicara, menyadarkan orang banyak. Di tepi sungai Yordan dia berkhotbah, mengingatkan bahwa kerajaan Allah sudah mulai hadir dalam dunia ini dan orang-orang perlu meresponnya dengan pertobatan. Dan Yohanes Pembaptis adalah tokoh daripada seorang pelayan Tuhan yang sangat konsisten di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Dia adalah tokoh yang menyatakan kebenaran Tuhan kepada siapa saja tanpa dikurangi. Dan sebagai akibatnya Yohanes kemudian dia harus ditangkap, dan di dalam Alkitab diceritakan bahwa Yohanes yang berani ini kemudian satu kali dia dihukum mati oleh Herodes Antipas. Kenapa? Karena Herodes Antipas satu kali dia membuat sebuah pesta, dan di tengah-tengah pesta tersebut dia senang dengan tarian anaknya, dan kemudian waktu dia bertanya kepada anaknya apa yang dia inginkan, dia bertanya kepada ibunya, dan ibu daripada anak ini dia benci sekali dengan Yohanes, maka ibu ini meminta supaya anak ini meminta kepala Yohanes. Maka Herodes dia akhirnya memenggal kepala Yohanes dan membunuh dia. Nah, maka Yohanes kita melihat pembelajaran yang sangat penting dari tokoh Yohanes. Dia adalah seorang yang sangat setia dan konsisten dengan kebenaran, bahkan karena kebenaran yang dia sampaikan, dia sampai kehilangan nyawanya. Maka Yohanes adalah seorang saksi Tuhan yang setia, seorang saksi Tuhan yang tidak kompromi dengan hal-hal yang salah. Nah, kita pun sesungguhnya bisa belajar seperti Yohanes, walaupun tentu kita perlu berhati-hati dalam menyaksikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang salah, tapi hal-hal yang benar perlu disampaikan dengan hikmat dan dengan cara
yang benar, supaya apa yang disampaikan, kebenaran disampaikan efektif bagi setiap orang yang mendengarnya. Tentu bukan maksud saya bahwa Yohanes Pembaptis tidak bijak waktu dia menegur Yohanes, tidak, bukan itu maksud saya. Yohanes Pembaptis dia tahu panggilannya. Yohanes Pembaptis dia tahu bahwa dia harus bersikap keras terhadap seseorang yang sudah sangat bandel, seorang yang sudah sangat bebal. Nah, jikalau memang dia harus kehilangan nyawa untuk menegur orang seperti ini, dia rela. Nah, jadi kita sekali lagi harus belajar sesuatu hal yang penting, berhikmat penting, tapi tidak berarti kita kemudian mengatasnamakan hikmat, kemudian kita melarikan diri, tidak menyatakan hal yang benar, oleh karena kita takut dengan konsekuensi dari apa yang kita katakan. Bukan itu yang harus terjadi. Kita harus berhikmat, kita harus berdoa kepada Tuhan setiap kali kita menyampaikan hal yang benar, tetapi kita harus konsisten dan harus mengatakan hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan hikmat Tuhan. Kiranya 3 tokoh yang kita pelajari hari ini mengenai tokoh Barnabas, Herodes, dan juga Yohanes Pembaptis boleh menjadi berkat bagi kita mengerti latar belakang perjanjian baru. Tuhan memberkati.